Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apakah ada yang tidak masuk pada pertemuan hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir dalam pertemuan tentang materi kelangkaan ini. Jadi sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah di antara kalian ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, silakan Saski. Ya, tepat ya jawabannya. Jadi materi minggu lalu kita membahas mengenai kebutuhan. Lantas, apakah kalian masih ingat juga apa itu kebutuhan? Ya, silakan Winda. Ya, tentu, benar ya. Jadi, kebutuhan ialah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai tingkat kemakmurannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian kelangkaan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi penyebab dari kelangkaan. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, coba deh kalian tuliskan daftar kebutuhan kalian pada sebuah kertas. Sudah? Nah, jika sudah, coba kalian buka dompet kalian. Apakah total kebutuhan kalian itu sama dengan total uang yang ada di dompet kalian? Nah, tentu tidak kan? Secara naluri kita sebagai manusia tentu memiliki kebutuhan yang tak terbatas. Masalahnya di sini ialah sumber daya kita yang hanya terbatas. Maka kebutuhan yang banyak tadi tidak sesuai dibandingkan dengan sumber daya yang kita punya. Maka dari itu dapat menimbulkan kelangkaan. Nah, melalui penjelasan singkat Ibu tadi, apakah di antara kalian ada yang mengetahui apa itu kelangkaan? Ya, Ibu persilakan. Ya, benar ya. Jadi, pengertian kelangkaan dalam ilmu ekonomi adalah suatu kondisi di mana sumber daya yang terbatas dihadapkan dengan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Kelangkaan juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana sumber daya alam dirasa tidak cukup atau kurang untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Nah, selanjutnya mengenai penyebab kelangkaan. Siapa yang tahu ada berapa sih penyebab kelangkaan itu? Ya, silakan. Ya, benar ya. Jadi penyebab kelangkaan itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, kemampuan produksi. Yang keempat, perkembangan teknologi. Yang kelima, bencana alam. Dan yang keenam, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Nah, kita membahas satu persatu ya. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Siapa yang tahu mengapa perbedaan letak geografis di sini dijadikan sebagai penyebab kelangkaan? Ya, silakan Ima. Ya, benar ya. Perbedaan letak geografis di sini dijadikan sebagai penyebab kelangkaan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan sumber daya alam yang ada di Indonesia itu berkembang secara tidak merata. Contohnya, di suatu daerah ada yang memiliki tanah yang subur, tetapi di daerah lain tidak memiliki tanah yang subur. Nah, contoh lainnya lagi, ada di beberapa daerah memiliki sumber air yang berlimpah, tetapi daerah lain tidak memiliki sumber daya air yang berlimpah. Nah, selanjutnya penyebab kelangkaan yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Nah, siapa yang mengetahui mengapa pertumbuhan penduduk di sini dijadikan sebagai penyebab kelangkaan? Ya, Mei, silakan. Ya, benar ya. Pertumbuhan penduduk di sini dijadikan penyebab kelangkaan. Sebagaimana menurut Thomas Robert Malthus, seorang pakar ekonom asal Inggris, ia menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang relatif cepat dibandingkan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Mengapa demikian? Karena semakin banyak penduduk, maka
semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, baiklah ya, selanjutnya kemampuan produksi. Kemampuan produksi di sini di mana kemampuan untuk memproses barang maupun jasa yang tentunya memiliki hambatan maupun keterbatasan. Misal, tenaga kerja yang memiliki waktu untuk istirahat, yang terkadang sakit dan juga terkadang ingin mengambil cuti. Tetapi terdapat juga hambatan lainnya, yaitu kerja mesin produksi yang daya tahan operasionalnya tidak bertahan lama. Selanjutnya perkembangan teknologi. Di antara kalian siapa yang tahu mengapa perkembangan teknologi di sini menjadi penyebab dari kelangkaan? Ya benar ya, jadi di negara maju perkembangan teknologi relatif lebih cepat dibandingkan di negara berkembang. Karena teknologi yang rendah hanya bisa memenuhi kebutuhan yang relatif sedikit dibandingkan teknologi yang tinggi. Selanjutnya bencana alam. Bencana alam di sini terjadi karena ulah akibat manusia, tetapi bencana alam juga terjadi di luar perkiraan manusia. Jika bencana alam ini terjadi, maka dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk membangun sumber daya alam yang ada dan juga memerlukan modal yang cukup besar. Nah, penyebab kelangkaan yang terakhir yaitu eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Tentu ya, eksploitasi di sini mengakibatkan kerusakan. Ada yang bisa mencontohkan? Ya, benar ya. Misalnya penebangan hutan secara liar yang tidak diikutsertakan dengan penanaman hutan kembali atau reboisasi. Nah, baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi kelangkaan? Alhamdulillah ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan. Dan pada penjelasan materi Ibu tadi, siapa di antara kalian yang dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya, Fauzan, Ibu persilakan. Ya, tentu benar. Tepat ya jawabannya. Jadi, kelangkaan adalah suatu kondisi di mana sumber daya alam yang terbatas dihadapkan dengan kebutuhan yang tak terbatas. Penyebab kelangkaan di sini juga terbagi menjadi 6. Yang pertama, perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, bencana alam, dan juga eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Nah, untuk di rumah silakan kalian kerjakan di halaman 42. Kemudian minggu depan kita akan membahas mengenai materi ekonomi mikro. Terima kasih yang telah berpartisipasi. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.